bernama Nurullah, Nur Ilahi. Nur Tuhan inilah zat mutlak, yaitu Maha Ruang. Maha Ruang inilah yang dinamakan Allah Ta'ala, hadirin. Maka hadirin semulakan, setelah menjadikan daripada nur Tuhan itu sendiri, itu kedudukannya pada apa? Martabat ahadiyah, martabat la ta'yin. Kalau Tuhan itu martabatnya tidak ada, maksudnya di atas para martabat, dinamakan kun hizat. Nah, kemudian apa yang pertama dijadikan? Tajalli apa yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala zat mutlak itu? Apa? Itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Setelah tadi Tuhan menjadikan tajallinya, rahasianya, yaitu zat mutlak yang bernama Allah, kemudian Allah Ta'ala mentajalikan lagi dirinya, percikannya, itu yang bernama Ahmad, bernama Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad ini, yang batin ini, Nur Muhammad batin ini daripada Nur Allah, daripada Maha Ruang, daripada zat mutlak. Ini Nur Muhammad inilah yang dinamakan Ahmad, pangkatnya Rasulullah. Inilah yang Ahmad, yang Qadim ini, daripada yang Qadim. Nur Ahmad inilah daripada zat mutlak yang bernama Allah. Itu Allah juga bisa juga dinamakan Nur. Bisa juga dikatakan, diistilahkan Maha Ruang, Maha Suci kah, Maha Hidup kah, Maha Kuasa. Ini loh Maha Ruang. Ini juga dinamakan sir Tuhan, rahasia Tuhan. Maka insan alam semesta daripada Nur Maha Ruang itu, daripada Nur Muhammad daripada Nur Allah dari Tuhan. Maka ini jelas-jelas dijelaskan tentang martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah ini dijelaskan la ta'yin kepada ta'yin awal. Maka Allahu nurus samawati wal ardh, Allah itu nur langit dan bumi. Perumpamaan nurullah ini seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Nah, di dalamnya itu ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Dan kaca itu seakan-akan bintang yang seperti mutara, yang dinyalakan minyaknya daripada pohon zaitun yang banyak berkahnya, tidak tumbuh di sebelah timur, tidak pula di sebelah barat. Nah, sedangkan yang minyaknya saja itu hampir-hampir menerangi walaupun tidak tersentuh api. Nah, nurun ala nur, nur di dalam nur, nur di atas nur, berlapis-lapis. Kemudian Allah itu membimbing siapa yang dikehendaki dengan cahayanya, dengan nurnya. Maka Allah membuat perumpamaan-perumpamaan kepada insan. Nah, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Di dalam surat Nur tadi ayat 35. Kemudian di dalam hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan khazanah tersembunyi, kata Allah. Aku itu berkehendak untuk dikenal, maka aku jadikanlah yang makhluk itu, sehingga denganku mereka mengenalku. Itu hadis qudsi. Maka penciptaan kejadian makhluk itu agar untuk ma'rifat, agar untuk mengenal daripada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk dikenali. Memang seperti itu. Kemudian Allah sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali. Tidak. Cuma bukan berarti kita dilarang dan sebagainya, enggak. Kemudian kita ini selalu merasa begini, menyerahkan tubuh kita, hati kita, nyawa kita, rahasia kita. Padahal tubuh, hati, nyawa, rahasia itu punya siapa? Bukan kita itu. Itu perasaan kita aja. Itu adalah sir Tuhan, itu adalah sir Allah sendiri kepada insan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali? Kenapa? Apalagi kita ini tidak mengenal apa, siapa, dan bagaimana Tuhan itu. Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena seisi langit, alam semesta, malaikat dan sebagainya tidak menyembah kepada Allah. Itu tidak ada untungnya bagi Allah. Apalagi sifat-sifat yang seperti makhluk-makhluk itu yang membutuhkan itu bukanlah daripada Allah Ta'ala, tapi itu namanya makhluk di dalam pandangan ilmu syariat. Kemudian Allah itu mengatakan bahwa jangan pikirkan tentang zatku, pikirkanlah tentang makhlukku. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan zatku, kata Allah. Maka di sini kita bukan untuk mengajak mikir-mikir zat Allah. Tidak, ini dicari sampai pengenalan, sampai betul-betul ketemu dengan rahasia Allah. Nur zat Allah, zat mutlaknya Allah, Maha Ruang tadi itu loh. Maka memang wajib disuruh mencari, disuruh ikra, disuruh membaca. Bukan memikirkan Allah Ta'ala, tapi untuk mengenal. Karena apa? Mengenal Allah itu fardu ain, bos, bukan fardu kifayah. Fardu ain, wajib. Maksudnya bagaimana? Kita wajib mengetahui apa, siapa, dan bagaimana Allah. Ini secara syariat ya, kita.
Wajib mengenal apa, siapa, dan bagaimana Allah itu. Sampai betul-betul kita paham dan sadar bahwa disebut Tuhan itu, sebenar-benarnya Tuhan itu tidak bisalah dikenal, tidak bisa disebut. Yang Rabbul Izzat itu memang tidak bisa dikenal. Kita disuruh mencari sampai betul-betul kita paham bahwa Tuhan itu tidak bisa dicari, Tuhan itu tidak bisa dipikir-pikir, tidak bisa dirasa-rasa, tidak bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut? Makanya disitulah Tuhan mentajalikan dari dirinya sendiri yang bernama Allah, yaitu nurnya. Allah itu sirnya, sir Tuhan, nur Tuhan. Cuma kalau sudah mengenal sampai nur Tuhannya, sampai Allah, sampai ke Maha Ruang, itu tiada lain daripada Rabbul Izzati. Dia juga secara hakikat. Nah, karena setiap yang bisa dipikir, dirasa-rasa, disadar, dia apa semua itu bukanlah Tuhan. Setiap yang dirasa bukan Tuhan. Enak aja kita bilang mau merasa-rasakan Tuhan, tidak bisa. Maka di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya, tidak sesuatu yang serupa dengannya. Maka kata Allah ini, alif lam lam ha ini nama daripada rahasia, nama daripada nur Tuhan, yaitu Allah. Kalau diri yang punya nama sebenarnya Tuhan itu yang tidak bisa disebut, tidak bisa dipikir, tidak bisa dirasa. Itulah Rabbul Izzati yang punya nama yang sebenarnya dirinya. Itulah maksudnya hadis qudsi, jangan kau sembah zatku, sifatku, asmaku, dan jangan kau sembah afalku, tapi sembahlah aku, akunya itu. Yang Rabbul Izzati disyaratkan itu Tuhan itu sendiri, diri sebenarnya. Itu pun perlu ditafsir lagi, karena bukan kita yang menyembah lagi di situ, tapi nurnya sendiri, dirinya sendiri. Maka dikatakan al-abidu wal ma'budu wahid, yang menyembah yang disembah ahad, tunggal, esa. Ya, kalau pemahaman kita sudah sampai dipahamkan oleh Allah, pemahaman ini sampai seperti ini, maka Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang bisa disebut, dipikir-pikir, dirasa-rasa. Maksudnya dirinya, yaitu Tuhan itu sendiri, tidak bisa dipikir-pikir, dirasa-rasa. Nah, baru stop perjalanan mengenal Allah di situ. Sampai di situ, sampai di mana? Sampai di Maha Ruang. Di atasnya itu disuruh stop. Jangan dipikir-pikir lagi, jangan dicari-cari lagi Tuhan itu bagaimana yang sebenarnya. Maka inilah yang tidak boleh. Jangan memikirkan tentang diri pribadi Tuhan itu sendiri. Kalau mencari memang, mengenal itu memang wajib, disuruh. Nah, mencari itu disuruh ikra, membaca, disuruh membaca. Bacalah. Apanya yang mau dibaca? Ikra ya Muhammad. Ikra ya Muhammad. Sampai kepada rahasia. Disuruh baca afalnya, asma'nya, sifatnya, sampai ke zatnya. Disuruh memang membaca. Bahwa memang setelah sampai pada pengenalan Maha Ruang, ada Tuhan yang tidak bisa dirasa-rasa, dipikir-pikir. Maka setelah itu disuruh diam. Diam sediam-diamnya itulah tiada lain daripada dirinya. Diam sediam-diamnya, mati sebelum mati. Itu. Jadi jangan pernah sudah tahu sudah tidak bisa dipikirkan, malah merasa dipikir-pikirkan juga. Inilah biasa banyak terjadi orang-orang gila. Gara-gara itu sebabnya dipikir-pikir. Maka jelas sekali tentang maksud-maksud yang di atas tadi. Mengenal Allah itu wajib. Nah, kalau memikir-mikirkan tentang Tuhan, ya memang tidak boleh. Jangan terbalik. Sementara kebanyakan kita sebelum ini tidak mau mencari, tidak mau membaca Iqra ya Muhammad, belum apa-apa sudah disekak memang, sudah mengatakan memang Allah itu tidak bisa dipikir-pikir. Jangan kau gila kau nanti. Ya memang, siapa memang mau pikir-pikir. Cuma disuruh cari, disuruh baca. Coba lihat kisahnya Nabi Ibrahim. Gelarnya apa Nabi Ibrahim itu? Khalilullah, kekasih Allah. Apa gelarnya lagi? Bapak Tauhid. Dinobatkan sebagai Bapak Tauhid, Nabi Ibrahim. Ada kan kisahnya dalam Al-Quran itu? Beliau akhirnya menemukan yang disebut Allah itu melalui perjalanan-perjalanan spiritual, pencariannya, perjalanan-perjalanan itu semua. Kan semua tahu di dalam Al-Quran itu. Ketika malam telah tiba, suatu kisah itu ya, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Kemudian beliau berkata, oh inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Akan tetapi tatkala bintang itu tenggelam, maka apa kata Nabi Ibrahim? Oh, saya tidak suka kepada yang tenggelam-tenggelam begini, ini bukan Tuhanku ini. Nah, kemudian yang kedua, tatkala Nabi Ibrahim melihat daripada bulan terbit, melihat ada, oh berkatalah, ini mungkin Tuhanku, ini Tuhanku. Tetapi setelah itu bulan itu tidak ada, terbenam, maka beliau berkata, sesungguhnya Tuhanku itu tidak memberi petunjuk kepada aku, pastilah aku orang-orang yang sesat. Ini bukan Tuhanku ini, karena dia
terbenam. Kemudian melihat lagi matahari terbit. Nah, berkata Nabi Ibrahim dalam sirnya, oh inilah mungkin Tuhanku, karena ini lebih besar daripada bulan tadi. Maka tatkala tadi matahari terbenam, maka beliau berkata kepada kaumnya, aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan semuanya. Maka setelah itulah barulah paham Nabi Ibrahim alaihi wassalam, tidak bisa dipikir-pikir, dirasa-rasa, tidak bisa disebut-sebut, tapi beliau menemukan hikmah perjalanan spiritual yang sangat baik di situ, sampai mengenal zat mutlak yang maha ruang itu, beliau menemukan itu. Maka inilah yang banyak sekarang dilalaikan oleh kita-kita, guru-guru kita sebagian loh ya, oknum ulama-ulama kita masa kini, di dalam terutama menyampaikan, mentablikkan, menyiarkan daripada apa? Ad-dinun nasihah. Tidak salah sebenarnya, cuma kebanyakan begini, lebih banyak bicara tentang hukum-hukum macam-macam, sedangkan penerapan makrifat kepada Allah sering-sering sekali diabaikan, padahal tahu awaluddin ma'rifatullah. Nah, padahal kalau kefahaman keimanan itu sudah mantap tentang Allah, pemahaman umat tentang hukum itu pasti lebih jauh lagi. Kalau sudah mantap tauhidnya, imannya, akidahnya. Maka ulama-ulama sebagian lalai, sehingga sehingga umat itu lalai. Islam itu ad-dinun nasihah. Maka Islam dibangun dengan usuluddin, usul tauhid dengan usul fikih. Tapi mengapa kemerosotan umat sekarang semakin merajalela? Kenapa? Karena tema-tema yang dibawakan oleh penyampaian selama ini tidak imbang, bos. Tidak imbang antara usul tauhid dengan usul fikih, itu tidak imbang. Coba lihat. Ini PR bagi siapapun yang merasa, siapapun yang disebut ulama kah, oknum, atau kiai kah, atau dai kah, atau tuan guru kah, atau sayyid kah, atau habaib kah, atau ulama-ulama kah, atau gus kah, dan sebagainya. Marilah kita, ayo, ini PR-nya. Ini PR, seimbangkan itu, pakai akal robbaniyah, seimbangkan. Kalau kita pakai akal logika ilmiah, kenapa kita ditakdirkan di sini setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad? Karena ada tugas amar ma'ruf nahi mungkar dengan bil hikmah, dengan kasih sayang. Nah, menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW, keistimewaannya apa? Umat-umat terdahulu tidak bisa menyampaikan daripada ad-din ini, tidak bisa. Tapi ketika umatnya baginda Nabi SAW, itu berlaku untuk seluruh umat. Nah, maka tapi apa? Kebanyakan muslim awam tidak tahu sama sekali bahwa setelah syariat wajib mempelajari ma'rifat. Sekarang itu kita telat jauh. Tidak apa-apa, syariat dulu terus nanti ma'rifat, tapi jangan syariat saja terus, karena ada yang diwajibkan terlebih lagi daripada itu, ilmu ma'rifatullah. Memang di dalam Islam itu ada memang betul yang wajib dipelajari, yaitu ajaran ma'rifat, ajaran tauhid. Bagaimana melengkapkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Banyak muslim-muslim kita oknum-oknum tertipu dengan fatwa-fatwa, kalau kamu mencari Allah, kamu mencari Tuhan, kamu itu dosa besar. Padahal dia sendiri tidak mengerti, kita ini tidak mengerti apanya. Seperti tadi kita bilang tadi, bukan memikirkan, tapi memang disuruh mencari. Anak bayi, nah, di pasal anak lolo, anak bayi kan mengatakan, ketika kau keluar nanti, cari aku, kata Allah. Cari aku. Kalau kau berhasil menemukanku, maka ku bunuh dirimu, hancurkan dirimu. Berhubungan dengan perkataan ulama, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal Tuhannya, maka hancur dirinya. Hancur jasad, hancur dirinya. Hancur keakuan dirinya maksudnya. Maka kata Allah tadi, ku hancurkan dirimu, lalu ku gantikan diriku dengan dirimu. Ku ganti. Tubadil di sini. Kalau kau sudah mengenal, kamu yang goib lagi, aku yang zohir lagi. Selama ini kita yang zohir terus, kita yang merasa. Berlindunglah. Barulah Allah telah zohir. Inilah anjuran Nabi SAW sejak awal, saudara-saudara. Inilah tujuan utama penciptaan kejadian insan itu sendiri. Sedangkan yang dilarang itu apa? Mengkira-kira, memikir-mikir tentang Tuhan dengan akal-akal telanjang, memikirkan Tuhan tanpa berdasarkan apa-apa. Dan memang tidak bisa dipikir pada kenyataannya. Apa yang kamu pikir itu bukan Tuhan, apa yang kamu rasa bukan Tuhan, apa yang kau sebut itu bukan Tuhan, Rabbul Izzat itu. Makanya ditajalikan dirinya kepada nurnya yang bernama Allah. Sampai situlah pengenalan ma'rifatullah. Tidak ada itu dikatakan ma'rifatul Rabbi, ma'rifatullah. Maka senantiasalah cenderung juga kepada ma'rifat juga. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah.
Banyak sekali kan dalil-dalil yang diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mulia. Nah, di dalam hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan tersembunyi, aku ingin dikenal kata Allah, maka aku jadikan makhluk. Hadis qudsi. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa lagi? Maka apabila aku sempurnakan kejadiannya, kutiupkan sebagian rohku. Nah, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, tetap atas fitrah yang telah menjadikan manusia menurut fitrah itu, kata Allah. Tidak ada perubahan-perubahan pada fitrah. Itulah ad-din yang lurus, dinul haq. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Nah, apakah kamu mengira, kata Allah, Allah menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu itu tidak dikembalikan kepada kami? Dalam surah apa? Nah, semua ada di dalam Al-Quran. Ada itu, coba dicek. Jadi memang mempelajari ilmu ma'rifah itu fardu ain, wajib bagi setiap mukallaf, sama dengan mengerjakan ibadah-ibadah fardu-fardu lainnya. Nah, jika kita memang mengaku umat Nabi Muhammad, itu tercatat pada mulanya yang diawalkan Nabi Muhammad SAW adalah ma'rifat, pengenalan siapa itu Allah, di mana dan bagaimana yang benar-benar disebut diri Allah itu disebarkan. Adapun perintah mengamalkan syariat setelah hijrah daripada Mekah ke Madinah, 13 tahun dulu di ma'rifat di Mekah. Nah, maka selesai peristiwa Isra Mi'raj itu barulah turun perintah as-shalah dan syariat-syariat lainnya. Jadi memang sejatinya dalam Islam itu, dalam Muslim itu, ma'rifat mendahului syariat. Intinya siapa yang disembah sebelum melakukan penyembahan itu. Makanya Sayyidina Ibnul Abbas mengatakan, mentafsirkan Quran surat Az-Zariyat, illa liya'budun itu illa liya'rifun. Kemudian ditafsirkan lagi kepada ulama-ulama begitu, illa liya'budun itu illa liya'rifun. Makna sebenar-benarnya illa liya'rifun, untuk mengenalku. Kalau sudah mengenal, sembahlah, pujilah. Kalau kita pakai akal-akal rabbaniyah tidak logis. Kalau seseorang itu mengabdi kepada sultan atau raja yang tidak dikenalnya, maka prinsip daripada ad-din ini menuntut hal ini semua. Kan orang bodoh itu mau menyembah tapi dia tidak tahu apa yang disembah. Dia mau berbakti kepada raja, kepada sultan, tapi dia tidak kenal siapa sultannya. Kan apa itu namanya? Maka ilmu ma'rifat inilah yang mengingatkan manusia itu sendiri bahwa penobatan Tuhan itu sebagai Tuhan tidaklah sahih sebagai Tuhan jika kriterianya didapat tentang persangkaan teori manusia saja. Makanya dikatakan hanya Tuhanlah yang mengenal Tuhan itu sendiri. Hanya dirinya lah yang mengenal dirinya. Sebuah hubungan baru terjalin dengan baik setelah seseorang itu memperkenalkan dirinya. Sekiranya terjadi proses saling mengenal, kenal mengenal, barulah begitu. Maka dalam ajaran ma'rifat memang Allah Ta'ala lah yang memperkenalkan zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'alnya kepada makhluk, melalui firmannya, melalui hadisnya, melalui kalam-kalam wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya. Ini apa? Agar manusia itu tidak mengulangi kebodohan umat-umat yang sebelumnya, yang menyembah patung, menyembah togut setan, menyembah berhala, kesyirikan yang banyak begitu, najis batin itu. Karena Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Contoh ini dalam namanya saja, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Dimanapun kamu berada, di situ ada Allah. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Banyak sekali, sering diulang-ulang. Maka berdasarkan ayat-ayat di atas itu kita bisa ambil pelajaran, ibrah. Menyadari memang Tuhan itu memang maha tahu, maha meliputi segala sesuatu. Itu memang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala meliputi alam semesta, sehingga kemanapun kita hadapkan wajah, di situ ada wajah Allah, di situ ada zat mutlaknya Allah, zatnya Allah, sifatnya, asmanya, afalnya. Maka dikatakan dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Maka memang Allah mengetahui gugurnya setangkai daun, karena Allah meliputi seluruh alam. Ini logis. Seperti dijelaskan air yang diliputi oleh air yang meliputi ikan diliputi oleh air, samudera lautan itu. Kita pun diliputi oleh Allah Ta'ala ini, oleh Allah. Kita ini senantiasa berenang-renang dalam lautan nurullah, lautan zat mutlaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak terpisah darinya sedetik pun sebenarnya. Maka logis kan, maha mengetahui segala sesuatu, karena segala sesuatu itu berada dalam dirinya Allah.
berada di dalam maha ruang ini. Maha ruang itulah zat mutlak, itulah yang disebut Allah Ta'ala. Maka dengan mempelajari keilmuan-keilmuan itu atas daripada izinnya, maka muslim itu menyadari betul-betul keadaan kehadiran yang maha kuasa itu, zat mutlak. Maka setiap yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi ihsan tanpa perlu diihsan-ihsankan. Begitu. Maka itulah dengan pemahaman sederhana seperti di atas tadi itu, ibadah itu nikmat terus, kehidupan nikmat terus, tidak ada lagi susah, senang dan sebagainya, susah ini dan itu. Maka itulah tujuan-tujuan daripada para nabi, para rasul dijadikan ini secara syariat ya. Nah, itu semua. Kemudian di sini semua inti daripada semua pembicaraan kita. Ini semua. Kalau kita tekankan itu 75% teori, praktek, 75% praktek atau 70% praktek, 30% teori. Karena teori saja dengan berbagai banyak cerita dan sebagainya, itu semua orang-orang paham, orang-orang filsafat pun paham itu. Orang-orang yang pintar akalnya paham tentang ketuhanan, dijelaskan tentang martabat 7 paham dia, tapi prakteknya kita mana? Nah, maka di sini 70% praktek, 75% praktek, atau 70 atau 75 lah, 30% teori. Prakteknya mana? Kok enggak ada, Mas? Coba lihat dia, ditonton dari awal video. Nah, itu sudah, kalau ada teori pasti ada prakteknya itu. Nah, sudah ada prakteknya yang kita buka di situ. Nah, tinggal bagaimana kalau ingin dipraktekkan sendiri, silakan. Mau juga ikut ditalkin juga setiap malam Senin boleh. Tapi sebelum masuk istikharah lebih dulu, karena berat gemblengannya jalur Nur Muhammad ini. Karena syaratnya tidak tanggung-tanggung, tidak boleh protes, berat. Nah, maka begitulah. Nah, sehingga ketika seseorang itu tujuannya sudah mengetahui daripada dua kalimat syahadat itu, pasti sudah tahu kuncinya. Kalimat tauhid, kalimat amal, kalimat iman, kalimat amal. Kemudian kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kalimat naik saksi kepada maha ruang. Sampai maha ruang, di atasnya diam. Nah, setelah itu maha ruang itu sendiri yang menyaksikan daripada nurnya sendiri, yaitu Nur Muhammad. Nah, Nur Ahmad, Nur Muhammad ini daripada rupanya Allah. Allah tidak berupa, tidak bertempat, tapi Nur Muhammad ini rupanya, tajallinya. Nah, Ahmad ini, Nur Muhammad yang batin ini masih belum bisa melihat dirinya, karena masih laisa. Kemudian mentajalikan cerminnya itu, mentajalikan bayangannya itu, rupanya Muhammad bernama insan, bernama Adam. Bukan Adam ya, Adam itu khalifatullah. Kalau Adam itu kita. Kalau Adam, itu khalifah. Kalau Adam kita, yang tiada itu, yang perasaan pikiran itu. Nah, itulah kita. Yang 20 sifat di sifat mustahilnya Allah itu kita. Kita hancur fana. Kita Adam tiada, kita buta, kita tuli, kita bisu. Nah, maka diri itu yang mau dikenali adalah diri sebenarnya diri, bukan diri kita, tapi dirinya Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi jangan mengaku-ngaku. Nah, kita hanya mengakui, bukan mengaku. Beda loh, mengaku dengan mengakui. Jadi tidak usah zikir-zikir ana al-haq, tidak usah. Itu kalau kejadian-kejadian begitu, itu mabuk syakar, mabuk, sehingga mengeluarkan kata-kata satohat. Nah, kalau kita dengan sengaja begini, jangan, tidak usah. Untuk apa zikir-zikir ana al-haq? Mau kau zikir la ilaha illallah kah? Allah kah? Hu Allah kah? Atau apa? Yang penting sudah paham, la ilaha illallah saja zikirnya. Yang penting sudah paham duduknya, itu sama saja. Mau huwa ka huma ka hum ka anta antuma antum anti antuma antunna ana ka nahnu ka, kami ka mereka ka dia ka. Orang sudah paham kesadarannya tuh, badil itu apa saja kau ucapkan. Mau begini saja, sudah zikir namanya. La 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 la. Nah, itu sudah zikir namanya. Sadar. Tapi kalau orang yang melamun, kosong penglihatannya, kosong, tidak tahu apa-apa, nah itu bukan zikir namanya, zakah. Nah, jadi begitu. Nah, kalau orang salah di dalam pengenalan ini, ngeri. Maka itu tadi, apakah kamu mengira, kata Allah, kau kujadikan itu hanya untuk main-main saja?
Lalu kamu kira kamu itu tidak dikembalikan kepadaku, tidak mempertanggungjawabkan. Oh, jangan kau hanya ambil ayat 1, wa mal hayatad dunya illal mata'ul ghurur. Sungguhnya dunia ini hanyalah permainan senda gurau, pameran belaka. Itu satu ayat. Ambil juga ayat-ayat yang lain. Jangan cuma satu ayat kau pegang, kau jadikan dalil, baru kau tidak jadikan juga dalil yang lain, sementara di yang lain juga itu ada. Nah, itulah makanya kalau baca Al-Quran tafsir baru kau kesyariatkan, nah itu ada ulama yang paham. Perlu 15 bidang ilmu di situ, ilmu wahbika, ilmu bayanka, ilmu mantika, ilmu lugoka, ilmu nahuka, ilmu soroka, semua ma'anika. Semua harus paham kalau mau disyariatkan. Tapi kalau kau baca-baca Al-Quran sendiri, kau tafsirkan sendiri untuk dirimu sendiri, tidak masalah. Tapi kalau kamu mau jadikan hukum hujah kepada orang lain, nah, kita siapa? Kita bukan level mujtahid, bos. Kita bukan Imam Asy-Syafi'i. Kita bukan Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita bukan Imam Al-Ghazali. Kita bukan levelnya, kapasitasnya. Sedangkan ulama-ulama kita pada zaman sekarang, bahkan abad 18, 16, 17, banyak itu menukil daripada ulama-ulama salaf terdahulu. Bukan salafi ya, salaf. Nah, ulama-ulama salaf diambilnya. Oh, kata Imam Ahmad Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata Syekh Ibnu Arabi, kata ini dan beliau. Lah kita bukan level mujtahid. Enak-enaknya baca terjemahan Departemen Agama, Kementerian Agama, terus berani kita tafsir-tafsir. Akhirnya apa? Kacau. Apa tidak boleh kita membaca? Ini kan Al-Quran saya yang beli. Kalau iya untuk dirimu, jangan kau salahkan orang. Oh tidak, pengertiannya ini Alif Lam Mim itu begini, Allah laisa Muhammad. Oh tidak, itu di dalam kitab ini mengatakan Allah Jibril Muhammad. Oh tidak, yang satu bilang tidak. Itu artinya Allah goib kepada Muhammad, yang satu bilang Allah Nur Muhammad, yang satu bilang macam-macam. Ya, ini yang membuat pertengkaran. Padahal perbedaan pendapat itu bukan berarti kita harus bertengkar. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Rahmat. Tahukah rahmat? Kalau tidak tahu rahmat, nah, pergi cari siapa. Jadi begitu. Nah, jadi bukanlah kita ini ada apa dan sebagainya. Sadarilah. Kalau dibilang mau disuruh-suruh begini, siapa mau sampaikan, siapa yang mau sibuk-sibuk dengan dan sebagainya kalau bukan daripada tugas-tugas kita. Tugas kita untuk menyampaikan ad-din, terutama tauhid, keimanan. Siapa ulama-ulama yang mengatakan tauhid tidak boleh disampaikan? Siapa? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, itu dalilnya Rasulullah yang pertama kali di Mekah. Itu yang didakwakan Rasulullah. Diperlihatkan lama haruang itu oleh Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, orang Mekah. Tapi tidak ada yang percaya. Mereka tetap menyembah daripada apa yang mereka yakini. Sementara Nabi Muhammad SAW bukan membawa baru, bukan membawa ad-din yang baru, bukan membawa agama yang baru, tapi melanjutkan generasi sebelumnya, para nabi, para rasul. Tidak merubah sama sekali. Syariatnya saja yang ditambahi. Nah, seperti kita tahu, sholatnya baginda Nabi SAW adalah sholat yang lengkap. Lengkap. Dari berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduk silanya, kholwatnya, lengkap. Nah, tidak terpisah-pisah. Sholatnya para malaikat, sholatnya para nabi. Para malaikat ada yang berdiri terus, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus, ada yang duduk terus. Nah, begitu, lengkap. Tapi secara spiritual semua sama. Karena ini pitro manusia itu memang begitu, suka dengan spiritual. Kalau memang dia ingin membuka daripada hatinya, dibuka oleh Allah Ta'ala, begitu maksudnya. Nah, maka hadirin muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah kita bagaimana risau kepada diri kita ini. Nah, yang penting tahu deh, takdir itu telah ada, yang dijadikan Allah begini begitu. Tapi bukan berarti kita tinggal diam saja, tinggal diam duduk, tahu-tahu berak. Tidak begitu. Nah, ada ikhtiar yang dijadikan Allah. Kalau memang kamu itu dijadikan pejuang daripada tazkiyatun nafs. Pejuang di sini pejuang tazkiyatun nafs, membersihkan daripada jiwa-jiwa kita. Jiwa kita ini loh yang kotor.
Makanya Allah tidak mau bertajalli ingatan kesadaran itu 24 jam. Jadi jangan tanya, kenapa saya sering lupa? Koreksi diri. Koreksi diri kita. Sampai mana kita ini dalam pembersihan itu? Kitanya pun ini digerakkan oleh Allah juga. Kalau memang kau digerakkan oleh, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi wali Allah, kekasih Allah, kau digerakkan juga untuk membersihkan nafs diri, jiwa-jiwamu itu. Kamu digerakkan untuk mencari sana sini. Kamu digerakkan untuk mendapatkan ilmu sir itu. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah menjadi kekasihnya, seperti itu kan. Kemudian ada ikhtiar di situ. Ikhtiar yang sekuat-kuatnya itu pun daripada Allah, bukan kamu, bukan kita. Jangan sampai kaum Mu'tazilah, jangan juga kaum Jabariyah. Jalani saja. Sudah ditentukan oleh Allah, tidak mau lagi ikhtiar. Jangan kau ceraikan sifatnya Allah. Allah menjadikan ikhtiar itu untuk pada daripada insan, tapi ikhtiar itu bukan kamu, gitu loh. Itulah pemahaman ahlus sunnah, ahlul mukasyafah. Seperti itulah para wali-wali dulu. Jadi adanya sekarang yang rame di YouTube, di TikTok, di Facebook dan semuanya katanya mujaddid. Itu mujaddid itu bukan bikin pemahaman baru, bukan, memperbaharui 100 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu, begitu loh. Tidak merubah tatanan. Jadi kalau ada yang merubah, melenceng daripada ulama sufi yang 100 tahun lalu, 200-300 tahun lalu, buat apa? Ya toh terserah aja, maksudnya semua berhak memilih. Tidak bisa juga kita mengatakan, oh kamu itu ini kamu itu begini. Jangan, tidak usah. Pilih saja jalan. Pilih saja jalan masing-masing. Yang mana enak, yang mana maunya nuraninya itu yang mana. Pilih saja. Tanpa harus mencelakakan orang lain, tanpa harus memfitnah orang lain, tanpa harus mencela. Mudah-mudahan semoga di dalam pandangan kita, sir kita sampai kita mati itu, di dalam batin kita tidak ada yang dibenci sama sekalipun satu manusia pun. Ya mungkin seperti itu. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.